Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, maka kita harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, ya anak-anak. Dan tidak lupa, Pak Edi selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu satu, pakai masker. Kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga adalah jaga jarak. Ya, jaga jarak itu jangan sampai terlalu dekat dengan orang-orang di sekeliling kita, atau di pasar, atau di keramaian apapun juga kita harus saling menjaga jarak. Nah, untuk itu pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak saya mohon untuk mengikuti video di bawah ini. Pelajaran kedua ini termuat 3 muatan pelajaran ya. Ada bahasa Indonesia, SPDP, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, sobat belajar, tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa menyimak sendiri pada layar ya. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari kesenian berupa karya tari. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari, oleh sebab itu Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya keunikan tari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu ya? Mari kita cari tahu bersama ya, sobat belajar. Mari berdiskusi. Apa saja karya tari yang kamu ketahui, dari daerah mana saja? Coba kalian cari tahu dari berbagai karya tari dan daerah asalnya. Nah, kalian nanti bisa dituliskan dalam kolom berikut ya. Nah, contohnya seperti ini. Tari tortor dari Sumatera Utara, tari piring dari Sumatera Barat, tari apong dari Jakarta, gambyong Jawa Tengah, reok Ponorogo Jawa Timur, tari kecak Bali, tari hudok dari Kaltim, tari balumba Sulawesi Tenggara, dan tari berburu dari Papua. Masih banyak lagi ya sobat belajar tari-tarian daerah yang lainnya. Nanti dicari sendiri. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerakan tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mari mengamati sobat belajar. Kalian bisa simak ya, ini ada tari kecak dari Bali. Kemudian ada tari merak dari Jawa Barat. Selanjutnya ada tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan. Kemudian ada tari golek dari Yogyakarta. Ada 2 jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contohnya ada tari Serimpi Sengopati dari
Jawa Tengah, dan tari gambyong. Coba kalian cari contoh tari tradisional di Indonesia ya. Ini kolomnya, contohnya seperti ini sobat belajar. Tari gambyong dari Jawa Tengah, reok Ponorogo Jawa Timur, tari kecak dari Bali, tari berburu dari Papua. Selanjutnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contohnya yaitu ada tari Manuk Rawe, tari Garuda Wisnu, tari Bulbis dari Bali. Apa saja contohnya sobat belajar? Seperti ini ya, ada tari Apuse dari Papua, tari Merak Jawa Barat, dan tari Manuk Rawa dari Bali. Ini contoh tari kreasi baru. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Bali menggunakan kapal feri. Pulau asal, maksud kami Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Mari kita simak ya sobat belajar. Mari kita menyimak dan membaca cerita rakyat yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar oleh penagih utang. Sidimantra tidak tega. Hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besukih di Gunung Agung. Naga Besukih adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besukih di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangan kepada naga Besukih. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besukih bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besukih mulai menggoyang-goyangkan ekornya, seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapatkan harta. Seorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besukih. Manik Angkeran segera menemui naga Besukih di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besukih, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran kepada naga Besukih. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata, apakah itu masih kurang? Kata naga Besukih sedikit kesal. Aku mohon beri aku sedikit lagi hartamu, naga Besukih yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga Besukih. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besukih. Naga Besukih akhirnya luluh, dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besukih. Dia segera memotong ekor naga Besukih dengan pedang. Namun naga Besukih berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Manik Angkeran terkena menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besukih untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran.
Wahai naga pesugih, sudikah kau menghidupkan kembali anak Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri, mohon Siddhimatra. Aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga pesugih sambil menghela nafas. Akhirnya Mani Angkeran hidup kembali. Siddhimatra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, sobat belajar, setelah kalian menyimak cerita tadi, coba jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh-tokohnya tadi ada Mani Angkeran, Siddhimatra, dan naga pesugih. Yang kedua, pada pembelajaran subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan antagonis. Apa yang dimaksud dengan protagonis dan antagonis? Protagonis adalah tokoh yang bersifat baik, kemudian antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik. Kemudian yang ketiga, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali, yaitu Mani Angkeran ya, sobat belajar. Yang keempat, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita Terjadinya Selat Bali. Tokoh protagonisnya adalah Siddhimatra dan naga pesugih. Dayu selesai berlatih tari, Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, mari mengingat lagi ya sobat belajar, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda, diantaranya gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi gerak, kemudian gaya dapat mengaruhi benda bergerak menjadi diam, gaya dapat mengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat, kemudian gaya dapat mengaruhi arah gerak suatu benda.